Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kan tadi baru masuk. Kenapa hari gini mu'alaf? Ya. Tahan dulu, jangan Iya, ngomong. rugi. Ya, dengar. Ya. Kenapa sih hari gini mu'alaf? Kamu mu'alaf karena cowok ya? Aduh. Terus Sekarang saya tanya. cari kamu kan. Tahan dulu. Saya tanya sekarang, apa sih pandangan kamu tentang Lisa? Lisa, kamu mu'alaf kenapa sih? Kamu mu'alaf karena cowok ya? Kenapa bisa begitu mu'alafnya, Lisa? Apa sih yang kamu pikirkan sebenarnya, pemahaman kamu tentang itu? Coba saya dengar. Saya kasih kamu kesempatan, kiamat kurang 2 hari. Silakan. Apa? Ulang tadi Pakailah lagi headsetnya itu satu. Masa cuma pakai satu? Udah pakai headset di kuping masih nggak kedengaran? Tambah lagi satu biar tambah kedengaran lagi. berisik tadi. Iya. Padahal di sini saya dengar. Jangan cepat ya. Padahal di sini saya dengar nggak berisi. Pelan-pelan ngomongnya. Kasih ngomong apa tadi? Nanya apa tadi maksudnya? Bagaimana tanggapan kamu terhadap mu'alaf ini gitu? Pemahaman kamu. Is. Kamu mu'alaf karena cowok ya, Lisa, gitu ya kan? Itu tadi baiknya ya, sopan sekali. Itu contoh dan ajaran kasih sekali, keren. Tidak, saya nanya. Iya, makanya silakan kamu. Ya tanggapan saya gitu, malah hari gini. Ya kalau dia yang cerewet kurang ajar namanya, teman. Masa nggak boleh Nah, ngomong? sekarang tahan dulu, saya belum selesai. Tadi dikasih ngomong apa? Udah nggak dikasih ngomong, minta penjelasan, ngomong lagi. Saya ngomong dulu, saya nggak suka kalau lagi ngomong di potong-potong kayak gitu, nggak suka saya. Karena saya selalu memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara sampai kiamat kurang 2 hari, nggak apa-apa, tak kasihin namanya gitu loh. Jadi saya ingin dengar nih ya pemahaman kamu tentang mu'alaf. Kenapa sih mu'alaf itu mau meninggalkan keyakinannya lama, masuk Islam? Apa sih yang kamu lihat dari mereka, pandangan dan pemikiran kamu terhadap itu? Coba silakan. Ya pandangan saya rugi itu karena udah dapat keselamatan, udah jelas-jelas Tuhan yang hidup, kamu tinggalin, ya rugilah kamu masuk percaya sama orang yang sudah apa istilahnya nggak jelas. Apa saya bilang nggak jelas? Untuk cowok ya dapat bidadari, terus yang cewek dapat apa? Bidadoro gitu. Atau mau kejar itu atau apa gitu? Motivasi kamu apa? Saya tanya balik. Silakan jelaskan saya tentang jalan keselamatan itu tadi. Ini 2 arah apa 1 arah ini? Saya pengen dengar saja. Kan kamu tadi mengatakan bahwasanya sudah jelas-jelas di sini sudah ada jalan keselamatan, tapi saya meninggalkan keyakinan, tapi mu'alaf meninggalkan keyakinan karena apa tadi kamu bilang sesuatu yang belum jelas. Apa yang kamu maksud dengan sesuatu yang belum jelas, dan juga apa yang kamu maksud dengan jalan keselamatan? Silakan jelaskan. Ya, surga menurut Islam apa? Surganya Islam yang bagaimana? Saya tanya. Kan motivasinya itu kan, surganya Islam apa sih modelnya? Kenikmatan surga Islam itu gimana sih? Coba jelaskan. Kalau di Kristen sudah pasti memuji memuliakan Tuhan. Lanjut. Terus nikmatnya surga Islam yang gimana sih? Coba jelasin. Ada motivasinya itu kan, bukan? Silakan dilanjut. Penjelasan tentang Terus surga Kristen itu tadi, silakan. Bukankah saya sudah katakan dan saya menepati janji saya bahwasanya saya akan memberikan kamu bicara ya sampai kiamat kurang 2 hari sih. ya, Semampu ya dan saya bilang kan, perbandingan surga Islam dan Kristen itu kan beda jauh, gitu loh. Terus juga kan, kalau untuk cewek kan bilang, kalau untuk cowok kan disiapin 72 bidadari. Terus untuk cewek apa? Itu yang kamu cari. Itu maksud saya. diperjelas dan dipertegas. Silahkan lanjutkan.
Kalau orang Kristen sudah pasti dapat keselamatan, ada jaminan Tuhan sudah menebus. Sekarang penebusmu siapa? Gitu loh. Kamu nggak maksud saya. Terus kenapa terhenti? Kamu tidak paham cara menjelaskan atau bagaimana? Jangan kamu tanya saya paham atau tidak dengan maksud kamu. Pertanyaan saya, kamu paham atau tidak cara menjelaskan sama saya? iya, saya balik nanya, kalau surga Islam yang bagaimana? Kehidupan kamu di surga itu tadi, bukankah kamu mengatakan tujuan kamu kan hidup itu di surga kan? Kematian setelah kehidupan kan? Ya. Silakan kamu jelaskan kepada saya. Iya, saya jelasin ke kamu karena Tuhan Yesus sudah dari surga, tahu jalan ke surga. Makanya saya ikut orang yang dari surga, gitu loh. Kamu sekarang saya nanya, jalan menuju surgamu lewat siapa, gitu loh? Atau percaya sama Nabi yang sudah meninggal, orang yang mati? Jelas-jelas Tuhan Yesus hidup, bangkit dari kematian. Itu. Sekarang saya tanya, pendapat apa? Alasan kamu masuk Islam apa? Surganya yang bagaimana? Emang mau kejar bidadara yang 72 atau gimana gitu? Kalau di surganya Kristen tidak ada kawin-mawin seperti surganya Islam. Itu satu. Paham nggak? Makanya saya bilang kalau internet itu dipakai mempelajari fakta dan sejarah, dan dipakai untuk yang tidak benar gitu loh. Zaman sekarang mu'alaf ya rugilah, kembali ke zaman batu jahiliyah kan. Ya. Kalau terus dunia ini kalau nggak dikendalikan yang Maha Kuasa, waktu, ruang dan waktu, kenapa harus pakai tahun Masehi? Saya bilang itu bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Apa yang dibanggakan dari Islam gitu loh, kamu masuk Islam, penemuan bukan, orang pintar bukan, terbelakang iya, rasis iya, gitu loh. Makanya zaman sekarang kalau orang masuk Islam, wah, keterbelakangan gitu loh. Apa yang dibanggakan dari dunia Islam? Ya, perang saudara lah iya, iri dengki lah iya. Udah. Ya banyak sekali kekurangannya Islam kalau banding sama orang Kristen. Contoh aja ya, negara maju di dunia ini nggak ada negara Islam. Record ya, negara Kristen ya. Record ini ya teman-teman, kita ada 1K, jangan lupa love orange-nya, like kita naikkan ini sampai 55K teman-teman. Record ini kalian perhatikan setiap narasi yang terkeluar, yang terucap dari lisannya. Dia seorang keamanan ya, kalau dia berani dia sebutkan tempat dia kerja, dan kalian dengar baik-baik apa yang akan nanti saya respon sama dia dan bagaimana ya, cara saya berbicara. Silakan kamu lanjut. Ya saya bilang apa yang dibanggain sama orang Islam, saya tanya kamu. Lanjut terus. Ya saya bilang kalau orang Islam orang Kristen masuk mualaf rugi, saya bilang kan gitu loh. Sekarang saya nanya kamu, apa kebanggaan kamu masuk Islam? Kalau orang Kristen jelas mengikuti orang hidup, Juru Selamat gitu loh. Atau kamu mau cari pendapatan, keuangan, kamu kurang percaya, kurang paham kamu berarti tentang berkat Tuhan. Lain kali masuk ke room edis lah biar kamu paham. Sudah? Kamu jangan tanya saya paham atau tidak, tapi pastikan kamu itu iya, apa kebanggaannya? Mau bilang orang pintar bukan? Kamu sendiri bisa menjelaskan kepada saya paham atau tidak, itu tadi harus ditanyakan dengan diri kamu. Iya, apa hasil karya? Saya baru ngomong nih, kamu sudah selesai belum? Saya akan menepati janji saya. Iya, kamu lagi lah. Saya sudah jelasin kamu. Sudah.
Kenapa? Bingung kamu cara menjelaskan sama saya? Bingung? Bukan bingung, saya tanya kamu apa kebanggaan surganya Islam? Bingung kamu cara menjelaskan dengan saya? Saya Kamu sudah bingung? bilang, ikut Tuhannya, ikut Silakan, tadi surganya kan saya Kristen. bilang. Pertanyaan Saya bilang, ikutnya surganya Kristen yang memuji dan memuliakan Tuhan yang hidup, dijamin Sudah? keselamatannya. sudah? Itu, iya. Sudah atau belum? Sudah atau belum saya Sudah, tanya? ya. Sudah atau Kamu belum? lagi. Jangan sampai saat saya bicara kamu potong. Kamu bicara saya dengarin, ya. Kamu bicara saya dengarin. Ya TikTokan aja toh. TikTokan aja toh. Namanya itu tipe. Oke, TikTok. silakan kamu lanjut. Jangan sampai saat saya bicara kamu bicara juga. Saya kurang suka dengan yang seperti itu. Kita di sini bukan untuk perdebatan ya. Silakan. kan ini TikTok, aplikasi TikTok. Kan namanya TikTok, kan TikTokan jadinya. Oke, sudah? Namanya TikTokan dong. Sudah? Kalau sudah saya Atau- minta kamu diam. Kalau sudah saya minta kamu diam sekarang. Kamu bicara saya dengarkan tadi. Sudah atau belum saya tanya? Ya, Bisa diam? lanjut kamu lagi. Bisa Ya. diam kamu? Bisa diam kan? Oke. Oke, tadi di sini kita ada 1.500 orang teman-teman ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, naikkan dulu live kita ya. Ini kalau bisa sampai 100k teman-teman. Naikkan dulu live kita supaya roomnya kuat. Yang pasti love orange-nya teman-teman. Yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Gini loh teman-teman, dari cara bicaranya saja sebenarnya kita udah tahu apa yang dia sampaikan. Semua hujatan kebencian, semua framingan yang dia sampaikan. Kalian dengar dari apa yang saya ucapkan dari tadi, apakah saya langsung to the point dengan menyebutkan satu kaum? Dia mengatakan bahwasanya Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini. Dan itu dulu yang saya dengar di tempat ibadah saya, teman-teman. Itu dulu yang saya dengar. Itu juga yang setiap hari, ya, setiap hari itu didoktrinkan kepada saya. Bahkan di saat saya memutuskan untuk memeluk Islam, ya, perlakuan-perlakuan tidak baik itu saya rasakan. Tadi saya dengar cara dia berbicara itu nggak ada ilmu dari keagamaan itu sendiri. Itu rata-rata semua doktrinan. Teman-teman di sini ada 1.800 orang. Ini saya mau, bukan saya aja yang ngomong. Saya minta penilaian kalian. Menurut teman-teman, apakah tadi penyampaian Bapak ini ada pembelajaran dari Alkitab yang dia sebutkan di sini? Coba teman-teman typing di sini. Biar bapaknya saya harus pastikan dulu. Bapak bisa baca? Bapak bisa baca? Bisa. Bisa baca. Bapak baca di sini. Teman-teman, di sini ya ada 1.900 orang. Apakah bapaknya ini tadi ada memberikan pembelajaran ya atau bimbingan dari keyakinan itu sendiri? Apa? Ada atau tidak? Diam Ajaran Bapak, saya Islamnya lagi apa? bicara. Tadi Bapak saya suruh dia ngomong kan? Dan saya diam. Ya TikTokan Jangan ini kan. ngomong, diam dulu. Bapak baca aja di sini. Bapak baca. Cukup Bapak perhatikan dan Bapak baca. Ada atau tidak? Tidak ada, Bapak. Apa motivasi saya memilih Islam? Diam Bapak, Bapak bertanya saya jawab. Tadi saya bilang Bapak ngomong aja sepuas dan sesuka hati Bapak, tapi Bapak meminta saya bicara. Sekarang saya bicara nih. Bapak baca aja di situ. Bapak baca aja. Bisa baca kan Bapak? Di situ ada 200 lebih, Pak. Bisa. Oke, jelas Bapak bacanya? Kenapa? Iya. Berarti Bapak tadi membicarakan tentang apa? Cuman Menghujat aja di bawah. aja. Diam. Jangan emosi lah. Ini bukan emosi, Pak. Ini saya pertegas bahwasanya Bapak tadi membicarakan atau memframing saya yang tidak baik. Di sini saya pertegas Bapak ya, menjelaskan kepada Bapak. Bukannya Bapak ingin penjelasan dari saya? Nah, Bukannya Bapak ingin menjelaskan kepada saya, menjelaskan saya kenapa memilih ya Islam? jelasin. Jangan banyak omong, jelasin. Diam. Kenapa? Bapak terguncang Ya, mendengar jelasin. saya. Pak, saya wanita Ya, siapa muslimah. yang terguncang? Diam. Saya wanita muslimah ya, yang dibimbing dan dibina Yang otak bahwasanya separuh, ya? wanita muslimah itu punya nilai. Ya, Pak ya. Yang otak Bukan separuh, menye-menye, bukan menye-menye. Ya, kalau saya Muhammad masih bilang di kan otak luaran separuh, daripada kan, Islam. wanita? Diam, saya bilang. Bapak nggak tahan dengar saya.
Kalau saya masih dulu di luaran daripada Islam, Pak, mungkin saya seperti teman-teman Bapak yang di luaran sana nih masih nih, di keyakinan Bapak ya. Berbicara dengan menggoda, merayu, dengan lembut-lembut, dengan leok-leok. Mohon maaf Bapak, kami di Islam tidak seperti itu. Bahkan saya di Islam dipertegas di sini, Pak. Jangan lembutkan suaramu saat berbicara dengan lawan jenis. Kenapa? Karena seorang wanita itu sangat bernilai. Setiap apa yang ada di wanita itu, ujung rambutnya saja, selembar rambutnya saja itu bernilai, Pak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu bernilai. Ya, wanita itu, laki-laki itu bisa tergoda dengan wanita hanya dari rambutnya, dari matanya, dari lisannya, dari suaranya, dan apalagi belengkuk tubuhnya. Bapak saya mute, nggak usah ngomong, dengarkan saya. Bukannya Bapak minta penjelaskan. Kalau Bapak banyak ngomong, nggak bisa, nggak selesai saya jelaskan. Diam, Bapak diam. Saya mute Bapak, jadi nggak kedengaran suara Bapak. Bisa terlihat tapi nggak bisa terdengar. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya suaramu jangan dilembutkan, kata Allah, saat berbicara dengan lawan jenis, karena suaramu saja bisa membangkitkan hawa nafsu lawan jenis. Sekarang Bapak pergi ke room saudara-saudara Bapak, pergi ke room saudara-saudara Bapak. Bapak perlihatkan di situ, Bapak perhatikan mereka, bagaimana cara mereka berbicara. Nah, di sini saja seharusnya kalau Bapak mengerti, Bapak sudah paham kenapa saya memilih Islam. Terus kedua, Bapak framing saya baru masuk karena laki-laki. Bapak, saya pertegas di sini, saat saya memilih Islam Bapak, saya kehilangan semua harta benda saya. Saya meninggalkan 6 kendaraan mobil saya. Saya meninggalkan rumah mewah saya. Bahkan saya kehilangan pasangan saya karena saya diusir dari rumah. Saya memulai dari minus 0. Sampai saat ini saya belum menikah. Bapak mengatakan saya memilih Islam karena laki-laki. Pak, saya memilih Islam karena saya belajar, karena pemikiran saya yang kritis. Bapak mengatakan Tuhan yang mati terus hidup kembali, itu Bapak pertuhankan dan jalan keselamatan untuk Bapak. Sekarang Bapak berpikir secara logika, apakah Tuhan itu ada yang mau mati dulu terus hidup kembali dan memberikan keselamatan kepada orang lain, sedangkan dia sendiri belum tentu selamat? Kenapa saya memilih Islam? Karena jelas di dalam Islam bagaimana tuntunan berkehidupan. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah di dalam Alkitab yang Bapak yakini hingga sampai saat ini, Bapak ada diajarkan, diberikan tuntunan bagaimana cara menghadap Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan, dan penciptaan langit dan bumi ini, apakah ada? Di dalam Al-Quran itu jelas bagaimana cara memperlakukan wanita, bagaimana cara memperlakukan suami, bagaimana memperlakukan istri, cara mendidik anak, cara kita beribadah. Masuk tempat ibadah saja Islam itu menuntun kita, memberikan tuntunan, memberikan ajaran. Cara kita beribadah, cara kita berpakaian, bahkan cara berjalan saja itu Allah tuntun kita di situ. Sudah, saya lagi lah. Masa kamu ngomong terus? Kenapa Bapak sudah tidak tahan mendengar saya? Tadi kan saya bilang, Lam, karena tuntunan, saya kurang ingat, teman-teman bantu saya ingatkan, bahwasanya kita pembahasan tentang yang lagi ada penelitian, mungkin teman-teman juga pernah melihat di sini 3.400 orang ya. Bahwasanya penelitian antara air tawar dan air asin bersebelahan tidak tercampur. Jelas di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rahman. Kalian buka di situ teman-teman, ayat 20 sampai 21 tuh. Jelas di situ tertulis penelitian, ada sungai di bawah lautan. Kalian baca, kalian buka di situ kalau yang punya mushaf. Kalau misalnya nggak punya mushaf, kalian masih di luar daripada Islam itu tadi, kalian buka handphone kalian. Apa yang saya ucapkan ini. Dan itu jelas lagi ada penelitian, itu jelas dari Al-Quran, penciptaan langit dan bumi. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, di kitab Bapak, apakah itu ada? Terus lagi di sini, kemarin kita pembahasan tentang bahwasannya wanita laki-laki di dalam Islam itu boleh menikah lebih dari satu.
Itu satu, Bapak Itu yang ingat kau suka, kan? yang saya ya, Bapak ingat ini dan Bapak jelaskan kepada saya. Bapak ingat ini baik-baik, ya. Terus kedua, di dalam Islam itu laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Kata Allah di situ mempertegas, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 1, 2, 3, 4 jika kamu mampu berlaku adil. Tapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahi satu wanita saja. Pertanyaan saya, orang-orang zaman sekarang, jangankan menikah lebih dari satu, mau menikah 4, satu aja mereka itu sudah bikin bahagia istrinya atau belum? Itu Oke, yang saya saya cari, ya. dengan ayatnya. Tunggu sebentar Bapak, saya belum selesai. Bapak simak aja pertanyaan suka saya ini. poligami, ya? Saya bertanya Suka dengan di penjelasan poligami, yang ya? jelas Pak, dan berdasarkan dari landasan agama dan kenapa alasan saya memilih Islam. Bapak ingat baik-baik tema Bapak waktu naik ke atas. Pertanyaan Bapak waktu naik ke atas. Di sini teman-teman berikan penilaian. Cara saya, penyampaian saya, penjelasan saya, pertanyaan saya, apakah jelas dan memberikan edukasi atau dasar-dasar dari keyakinan itu sendiri? Silahkan teman-teman yang menilai, di sini hampir 400 orang. Saya lanjut. Bapak sambil baca di situ, Pak. Bapak sambil baca, jangan berkomentar. Bapak cukup simak saya, jangan sampai Bapak gagal paham dan cara Bapak menjelaskan jangan sampai Bapak tidak mengerti. Oke. Kalau suka di poligami ya, makanya masuk orang. Islam. Tenang Bapak, saya belum selesai. Itu baru di Islam yang saya bahas. Dan di keyakinan yang lama, Bapak dengar saya baik-baik ya, Bapak dengar baik-baik. Ini saya langsung bawa di kitab yang saat ini Bapak gimana? Jelas, Bapak lihat di sini ya. Bapak lihat di sini. Di dalam Alkitab Bapak yang masih Bapak yakini sampai saat ini, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh makhluk. Benar begitu Pak? Bapak cukup jawab benar atau bukan? Iya. Oke, benar begitu ya Pak ya? Itu baru di dalam Alkitab baru Bapak- jelas. Benar, bukan kayak kamu. oke, cukup. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh makhluk. Iya kan? Dan di situ selagi pasangannya masih hidup di muka bumi ini, ya, itu tidak boleh menikah. Apapun yang terjadi pasangan itu antara satu sama dan lain. Kecuali contoh misalnya bapak ini ya meninggal gitu seperti itu, istrinya baru boleh menikah lagi atau sebaliknya. Ya, itu hanya bisa terpisahkan oleh maut saja. Atau istri bapak yang meninggal, Iya. baru bapak menikah lagi. Benar begitu ya Pak ya? Benar, bapak mengakui itu. Iya. Oke, jangan diperjelas. Cuma nanti kamu yang Bapak- suka poligami. Tahan. Nanti Bapak akan jelaskan ini. Bapak cukup simak apa yang saya pertanyakan dan saya jelaskan. Oke, sekarang lagi viral Bapak, ada video yang bertayangan di mana-mana seperti itu. Bapak gembala ya yang ratusan hingga ribuan jamaatnya ya seperti itu lagi viral nih Pak di mana-mana. Seorang Bapak gembala ya, dia jamaatnya ratusan hingga ribuan, bahkan ya dia Terus, Ustaz, seorang penasehat. kamu nggak singgung? Sebentar, saya sudah hampir selesai. Sebentar, Bapak cukup Yang paham pesantren saja. itu. Kamu nggak dengar berita ya? Tahan, Bapak tidak sabar ya, karena Bapak nanti bingung kan cara menjelaskan seperti saya ini runutannya kan? Bagaimana Bapak dengan bingung cara pesantren? menyebut kata-kata Bapak kan? Tahan, saya di sini mau memperlihatkan orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Saya pertegas di situ ya. Kalian perhatikan, kalian dengar saya baik-baik teman-teman. Orang itu bisa dilihat IQ-nya di mana, bagaimana cara dia merunutkan pembicaraan atau penjelasannya. Ayo lanjut. Teman-teman, sepakat atau tidak dengan apa yang saya sampaikan? Orang itu bisa dilihat kecerdasannya dengan ketidakcerdasannya, ya, IQ-nya itu di mana saat dia menjelaskan dan bagaimana cara dia berbicara. Coba. Saya Bapak baca ya, Pak, jelaskan. ini bukan pengakuan dari saya, tapi teman-teman kita yang 4.400 hampir 5.000 orang ini, Pak. Bapak lihat ini baik-baik. Saya lanjut, Bapak. Sekarang, Pak, dia bukan hanya seorang Bapak gembala yang ratusan hingga ribuan jamaatnya, Bapak. Tapi dia juga penasehat hukum. Selain dia penasehat hukum, Bapak, dia juga seorang dosen dan politikus. Ya. Di sini saya pertegaskan lagi, Bapak tadi juga sudah mengakui bahwasanya apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya. Terus kamu nggak lihat Ustaz Dulu, yang Pak, saya nggak selesai pesantren? nanti nih Pak. Gimana ini Bapak? Bapak bisa tahan Kenapa atau kamu tidak? cuma singgung gembala doang? Tahan dulu. Jangan Pak Ustaz tahan yang dulu. singgung. Di sini saya melihat
melihat Bapak. Saya melihat Itu bukan di sini satu dua Bapak pesantren, udah bukan bingung oknum cara lagi, menjelaskan ke rame-rame. saya. Oke, saya lanjutkan Bapak. Bapak cukup simak saya ya Pak. Kita hampir 5.000 orang di sini Pak. Hati-hati Bapak hanya mempermalukan diri Bapak dan kaum Bapak saja. Di sini kalian memframing saya tidak pintar, saya tidak punya pengetahuan, saya tidak punya pengalaman, saya tidak ini dan itu lain sebagainya. Saya di sini mempertontonkan itu semua dan saya membatah dengan bukti, bukan hanya dengan cuman typingan doang, Pak. Ya, jadi buktikan Pak bahwasannya kalian itu memang punya pengetahuan. Buktikan sama saya Pak, ya. Oke, di sini saya lanjut. Bapak dengar saya baik-baik dan saya akan berikan Bapak penjelasan. Kalau Bapak tidak bisa diam, saya tidak bisa menyelesaikan ini, berarti saya katakan Bapak tidak bisa berdiskusi dengan saya dengan baik dan benar. Mau saya lanjut atau tidak? Mau saya lanjut atau tidak? Oke, silakan. Bapak tahan dulu. Jangan Bapak hahihu. Bapak saya kasihkan bicara sampai kiamat kurang 2 hari, saya bilang. Tapi saya selesaikan dulu penjelasan saya dengan benar, biar nggak salah paham Bapaknya. Ya, dan saya pastikan apapun yang Bapak jelaskan, saya mengerti. Pertanyaan saya saat Bapak menjelaskan kepada saya dan mengajukan pertanyaan kepada saya, Bapak bisa paham atau tidak dengan apa yang Bapak ajukan kepada saya, yang Bapak jelaskan dan Bapak ajukan pertanyaan itu kepada saya. Itu Pak. Gitu ya. Oke, saya lanjut Pak. Di sini ya, bahwasannya di situ sudah viral Pak di mana-mana. Iya kan? Jelas bahwasannya. Terus Ustadz pesantren, kamu nggak singgung? Tahan dulu. Bapak di sini batas. Enggak, saya balas dulu, nanti Tahan saya dulu lupa. Pak. Bapak jangan motong saya. Bapak jangan Bukan motong saya. motong. Saya tanya. Itu jelas Bapak motong saya. Saya belum selesai. Pertanyaan saya, Bapak ini paham atau tidak? Nah, ini jelas. Apa Bapak bingung nanti? Bapak bingung nanti cara menjelaskan ke saya bagaimana? Nah, nanti saya lupa, makanya saya balas. Saya bilang, Ustadz gimana? Ustadz. Kenapa Bapak tidak sabar memotong saya? Karena apa? Karena Bapak takut? Takut? Iya, takut nggak bisa jawab ntar. Takut nggak bisa jawab. Ya, makanya saya bilang, Takut Ustadz yang takut apa tadi Pak? yang Takut apa? pengajar pesantren. Takut lupa. Iya, pesantren kan tidak Teman-teman, singgung. ini ya. buktinya orang yang baru naik tadi memframing saya dengan banyak sekali hujatan ya. Bahkan kalian mengatakan Hujatan gimana? begini, mu'alaf itu begitu, mu'alaf itu begitu. Saya sudah membuktikan bukan hanya sekedar omongan. Bukan hanya kalau sekedar pendeta dari 100 bukan pendeta hanya mungkin satu sekedar dua ya. tehingan. Saya sudah Kalau membuktikan Ustadz gimana? Guru pesantren gimana? Hampir setiap daerah. dia tahu. nggak menyelesaikan Hampir saya setiap bicara. daerah. Dia nggak menyelesaikan Ayo, saya dulu. bicara karena apa? Dia takut lupa, karena dia takut nggak bisa jawab saya. Dia sudah mengakui itu. Teman-teman, di sini kita ada 4.400 orang, teman-teman. Di sini menurut teman-teman, Bapak ini yang tadi ya, itu nih, yang cerdas itu yang mu'alaf atau yang masih di luar pada Islam? Coba teman-teman typing. Banyak-banyak teman-teman. Biar dia bisa lihat. Karena dia mengatakan mu'alaf itu tidak pintar gitu. Silakan teman-teman. Bapak lihat Pak. Bapak lihat Pak. Saya diam. Saya akan diam. Yang penting Bapak menyelesaikan dulu apa yang saya mau pertanyakan. Kenapa saya harus menjelaskan dulu? Supaya Bapak nggak gagal paham. Tapi Bapak bilang Bapak nggak sabar banget nih jawab saya. Kenapa? Karena Bapak takut lupa. Dan Bapak takut nggak bisa jawab. Bapak sudah mengakui itu. Ya, Bapak harus akui bahwasanya mu'alaf itu memang cerdas Pak. Bapak harus akui. Ya, Bapak saya bisukan. Kenapa yang Bapak sampaikan itu tidak pada dasarnya dan tidak ada penjelasannya Pak di situ. Terkecuali Bapak bisa jelaskan kepada saya akan memberikan waktu dan ruang kepada Bapak. Bapak pertama tadi saja, saya sudah memberikan waktu dan ruang kepada Bapak. Tapi yang Bapak sampaikan di sini semuanya ujaran kebencian. Tidak ada memberikan kebaikan di situ. Itu semua doktrinan. Bapak nggak perlu ulang lagi.
Saya sebelum Bapak menyampaikan itu di sini, saya dulu juga mendengar hal itu, Pak. Setiap hari itu yang Islam bilang, saya kasih tahu kan. Islam bilang kalau ada yang sekarang ganggu, saya lanjutkan pertanyaan saya. jawab. Oke. Mungkin Bapak nggak bisa jawab saya yang tadi, ya. Mungkin Bapak nggak bisa jawab saya yang tadi. Saya tadi udah menyelesaikan satu pertanyaan. Bapak masih ingat pertanyaan saya apa? Apakah ada tertulis di Alkitab Bapak apa yang saya jelaskan tadi? Sekarang saya silahkan Bapak jawab satu pertanyaan ini dulu. Kalau Bapak bisa jawab, saya akan lanjut dengan pertanyaan kedua saya. Kalau Bapak nggak bisa jawab, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa lanjutkan berbicara dengan Bapak. Bapak jangan kemana-mana, jangan kesana kesini, mutar kesana, pergi ke sini. Di situ saya akan memperlihatkan lagi bahwasanya Bapak tidak paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan, lanjutkan Pak. Hati-hati Bapak berbicara karena apa yang Bapak sampaikan satu patah kata saja, kalau menurut saya itu tidak baik, maka saya akan persoalkan menjadi panjang. Takut sama jawabannya. Oke, silakan Pak. Kamu kan singgung pendeta gini-gini. Kamu nggak singgung Ustaz Bapak, tadi. itu pertanyaan kedua saya yang belum selesai saya jelaskan. Pertanyaan pertama saya Bapak masih ingat? Yang mana? Nah, lupa dia. Pertanyaan apa? Oke, di sini Bapak mau menyinggung Bapak Gembala. Saya lanjut ke pertanyaan dua. Anggap saja Bapak tidak bisa jawab di pertanyaan saya yang pertama. Bapak mau melanjutkan Saya mau jawab. Bapak mau melanjutkan di pertanyaan saya yang Kamu kedua? nggak lihat berita pesantren yang banyak-banyak? Bapak mau itu? melanjutkan pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan mau pertamanya melanjutkan apa? Pertanyaan saya yang kedua, saya tanya. Bapak, di Alkitab Bapak menjelaskan bahwasanya tidak boleh menikah lebih dari satu, iya kan? Tidak boleh menikah lebih dari satu. Apa yang sudah dipisahkan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh makhluk. Ya, dengar itu Bapak baik-baik. Pertanyaan saya, Pak. Ya, waktu kemarin yang kita lihat video-video itu, dan saya bisa bukakan lagi videonya ke Bapak saat ini jika Bapak mau, atau teman-teman yang 4.000 orang ini mau, saya bisa bukakan. Nah, itu Pak, istrinya itu udah babak belur Pak. Kepalanya pecah, mukanya pecah, bahkan fisiknya udah cacat. Bukan hanya istri Pak, tapi juga saat anak melindungi istrinya, itu anaknya juga dibantai Pak, dipukul itu Pak. Nah, terus perutnya ditombok dengan besi panjang. Perut wanita itu, istrinya itu ditombok dengan besi panjang, sehingga dia merasakan kesakitan yang amat sangat. Pertanyaan saya Pak, kalau sudah begitu, apakah masih tidak boleh dipisahkan? Dan dia harus tetap bertahan. Tunggu sebentar, saya belum selesai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena istrinya mendapati atau memergoki suaminya berselingkuh. Pertanyaan saya, selingkuh itu termasuk zina atau bukan, Pak? Ya, zina. Zina, oke, tahan dulu di situ. Itu kalau sudah berhubungan, selingkuh itu berhubungan secara fisik. Sementara di dalam Alkitab Bapak yang masih sampai hari ini Bapak yakini bahwasanya jangankan sampai berhubungan fisik, ya, melihat yang bukan mahramnya, bukan mahram ya, kalau kita di Islam mahram, melihat yang bukan lawan jenisnya saja terus mereka menginginkannya, itu sudah termasuk zina. Betul begitu Bapak? Betul begitu? Iya, tergantung pikirannya. Loh, kok tergantung pikiran? Berarti itu dalam ayat tergantung Tuhan bisa berubah. motivasinya. Oke, tahan dulu Bapak, tahan ya. Oke, seperti itu Bapak. Jadi, sedangkan di dalam Alkitab itu jelas mengatakan begitu. Bapak Gembala pasti sudah tahu itu. Pertanyaan saya, apakah di dalam Alkitab Bapak yang Bapak yakini itu terjadi revisi sehingga memperbolehkan menyimpan selingkuhan Bapak, sehingga melakukan hal itu, atau ya dia tidak paham dengan Alkitabnya sendiri? Silahkan Bapak jelaskan saya. Itu kalau terjadi Dan apakah tadi masih wanita itu tidak boleh? Dan apakah wanita itu tadi, istri tadi, masih tidak boleh berpisah selagi dia masih hidup? Silakan Pak, jelaskan kepada saya. Iya, nggak boleh karena manusia itu bisa bertobat kan begitu. Jadi kalau ada hal yang kayak gitu, itu oknum. Sama kayak ustadz yang guru ngaji, guru pesantren. Kalau Pak Ustadz mah bukan 1-2 lagi, hampir semua anak muridnya. Hati-hati Bapak bahas ini, saya akan bahas lebih banyak dan panjang lagi.
Ini saya Emang hanya beritakan membahas begitu? tentang berkaitan dengan Alkitab yang sudah tertulis di Alkitab Bapak dan saya. Hati-hati. Kamu kan Karena saya singgung bisa pendeta memperpanjang tadi, ini. Lanjut. masalah singgung pendeta itu maksud saya. Dan biar impas maksudnya. Kalau soal itu kan oknum gitu loh. Paham nggak? Kan oknum itu. Halo? Kalau soal apa? Halo? Kok kamu nggak dengar penjelasanku? Lanjutkan aja Pak. Pak, saya dengar. Bapak lanjutkan aja. Bapak bingung cara Iya, menjelaskan. kalau soal pendeta yang ini itu oknum, sama kayak Pak Ustadz juga oknum gitu. Terus kalau mengenai bisa apa enggaknya, itu kan kekristenan mengajarkan pengampunan, bisa diampuni itu kalau suaminya salah atau istrinya selingkuh. Teman-teman Bisa simak di- ya cara penjelasan dia Iya. dan cara penyampaiannya, simak teman-teman. Lanjut Pak. Orang ngomong kamu lagi makan, gimana kamu mau nyimak? Gimana sih nggak hargai orang? Teman-teman jangan telepon saya di nomor ini teman-teman. Jangan telepon saya karena ini mengganggu saya. Saya lagi live. Lanjut Pak. Itu mengenai sudah dipukul, udah di ini tidak boleh pisah, itu di ajaran Kristen itu. Jangankan mengampuni istri, teman atau lawan kita. Kami Kristen mengajari mengampuni, bahkan musuh sekalipun maju selangkah. Itu loh. Jadi tetap ada kesempatan orang bertobat. Nggak mesti harus cerai, nggak mesti harus pisah, nggak mesti poligami. Tetap ada pengampunan. Harus nggak hargai orang ya. Kita jelasin yang makan sendiri terus nggak, gimana orang ngomong nggak dihargai nih, sama dengan penjelasan kita bodoh ya. Apa gimana sih? Terus nggak, Oke Pak, oke Bapak Nanti- mau banget dihargain ya Pak ya. Padahal saya iyalah, benar-benar perempuan menyimak apa bilang yang Bapak perempuan sampaikan. pintar. Oke silakan Pak, Iya, silakan gimana? Pak. Silakan saya lanjut. Nggak Pak. hargai Silakan. lah. Kamu makan, saya lagi ngomong. Oke Kan oke nggak silakan etis Pak, namanya. silakan. Bilang orang cerdas. Lanjut. Oke iya silakan Pak, silakan. Masa kasih contoh kayak yang tidak baik, bilang perempuan muslimah pintar. Oke silakan Betul Pak, kata- silakan. Bapak jangan pakai kata Adi. Bapak jangan pakai premingan dan jangan cuma pakai congor Bapak doang ya. Silakan Bapak Iya, jelaskan berarti- bagaimana tadi runutannya. Hati-hati Bapak berbicara, hati-hati Bapak berbicara. Jangan Bapak cuma Bukan. pakai modal premingan. Bapak ngomongnya yang benar Pak. Kalau tidak saya turunkan nih Pak. Bapak nggak jelas soalnya ngomongnya dari tadi. Saya dengerin loh. Oke lanjut. Teman-teman Tapi yang kamu muslim, lagi makan teman-teman yang gimana? muslim yang baru masuk, love orange-nya dulu dan terus gini teman-teman. Cukup teman-teman Berarti ini pas betul bapaknya kata lagi hadis nyampain, apa itu kata benar atau Al-Qurannya, tidak. perempuan Bapaknya, itu otak kalian separuh. boleh berbebas Emang betul berbicara ya? di situ. Silakan lanjut. Gimana bebas bicara kau ngancam-ngancam orang juga? Gimana sih? Parah kau. Kalau diskusi aja, nggak usah baperan gitu loh. Paham nggak? Belum apa-apa udah baper kamu. Saya bilang berpantasan perempuan muslim itu nggak hargai cowok ya. Orang lagi ngomong kamu makan, itu kan nggak cerdas namanya itu. Otak separuh itu namanya. Terus mengenai perempuan yang dipukul sama pemuda orang Kristen itu ya, itu bukan selingkuh, mau kedapatan selingkuh atau apa. Kami itu diajarin mengampuni 7 kali. Mungkin kamu nggak sekolah minggu dulu ya, makanya pindah Islam kau, mualaf. Dibilang 7 kali 7 lagi. Jadi tetap ada pengampunan, nggak mesti harus cerai, nggak mesti poligami. Kalau mengenai hal itu, kalau gembala tadi yang main belakang, main selingkuh, itu juga ada ustadz, guru ngaji, pesantren, hampir semua daerah ada itu. Gitu. Kalau mengenai itu ya, terus mengenai apa lagi? Kamu belum jawab tadi pertanyaanku dari awal. Surganya Islam gimana sih?
Gitu. Coba kamu jelasin ke saya. Emang surga Islam ada bidadarinya? Saya tanya kamu. Terus jaminan keselamatanmu di Islam apa sih? Itu. Kalau kami orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, jaminannya Tuhan Yesus. Udah paham nggak, Mbak? Nggak apa-apa kalau saya ngomong kamu nyaut, jadi nggak ngomong sendiri gitu loh. Paham nggak, Mbak? Jangan ngangguk-ngangguk doang. Jawab aja iya kalau dengar gitu loh. Pertanyaan saya, Bapak. Pertanyaan saya, teman-teman, 3.000 orang di sini, apa yang saya tanyakan, Bapaknya menjelaskan dengan detail atau tidak? Nyambung atau Ya, tidak, teman-teman? Coba teman-teman yang Pertanyaanmu tadi kan Dia bagaimana? bisa menjawab atau tidak pertanyaan saya? Ya kan sudah saya jawab. Laki-laki Kristen itu atau cewek Kristen Saya itu diajarin tanya, sekarang ngampuni. Bapaknya tadi waktu saya bicara dia motong-motong. Saya bilang saya akan kasihkan bicara Bapak ya sampai Bapak kiamat kurang 2 hari. Saya dengarin Pak. Saya bukan tipe kalau orang yang menyanggah-nyanggah omongan orang atau berdebat secara. Sudah saya jawab. Sudah saya Bapak? jawab. Bapak diam lagi Kita Pak. itu dia. Bapak diam lagi Pak. Saya nggak suka kalau misalnya saya ngomong, Bapak ngomong. Saya nggak suka kayak gitu Pak. Tadi Bapak ngomong, saya biarin Bapak ngomong. Bapak minta saya ngomong, sekarang saya ngomong. Bisa mengajarkan saya kalau Bapak lagi ngomong. Saya dengar. Kalau saya lagi ngomong, Bapak diam. Apa Bapak juga tidak diajarkan hal itu?